Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emir Faidiyatullah dengan NPM 2457051012. Di sini saya akan mengganti absen pertemuan 6 yang mana pertemuan 6 kali ini membahas tentang machine learning. Nah, pengertian machine learning itu sendiri adalah suatu metode dengan kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kinerja tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Nah, pada machine learning itu sendiri, sistemnya tidak memberikan banyak aturan secara langsung, namun dia mempelajari pola dari data yang tersedia untuk menghasilkan model. Dan kemudian model tersebut digunakan untuk melakukan prediksi atau pengambilan keputusan terhadap data baru. Machine learning ini penting karena mampu menangani data dan jumlah besar serta menemukan pola yang sulit dikenali secara manual oleh manusia. Nah, prinsipnya itu ada 4, yaitu data sebagai sumber pembelajaran, kemudian pengenalan pola, kemudian ada generalisasi, dan yang terakhir ada iterasi dan perbaikan. Data sebagai sumber pembelajaran itu sendiri, yaitu data merupakan komponen utama dalam machine learning. Jadi dia itu kalau nggak ada data, dia itu modelnya nggak dapat belajar gitu. Kemudian pengenalan pola atau pattern recognize, itu model akan mencari hubungan atau pola tertentu dalam data yang telah diberikan itu. Kemudian ada generalisasi, itu model tidak hanya menghafal data, tapi harus mampu memberikan prediksi yang baik pada data baru. Kemudian ada iterasi dan perbaikan, yaitu model akan terus diperbaiki melalui proses training dan evaluasi. Jadi secara umum proses machine learning itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, kemudian yang kedua adalah pemrosesan data, yang ketiga pelatihan model, yang keempat evaluasi model, dan kelima prediksi atau implementasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan machine learning. Yang pertama kita akan membahas kelebihan, yaitu kelebihannya mampu mengelola data dalam jumlah besar, kemudian dapat meningkatkan akurasi secara bertahap, kemudian mengurangi intervensi manusia dalam pengambilan keputusan, dan fleksibel dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, itu tadi kelebihannya, dan sekarang ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan data banyak dan berkualitas. Kemudian proses pelatihannya memakan waktu. Kemudian hasil model sulit diinterpresentasikan. Kemudian kekurangan yang terakhir itu rentan terhadap kesalahan jika datanya tidak representatif. Itu yang ketiga, itu jenis machine learning. Ada beberapa. Di sini ada supervised learning. Supervised learning itu sendiri merupakan metode pembelajaran yang menggunakan data berlabel, di mana setiap data memiliki pasangan input dan output. Kemudian model akan belajar dari hubungan antara input dan output tersebut sehingga dapat digunakan untuk memprediksi data baru. Contoh tugas dalam supervised learning ada klasifikasi dan prediksi nilai. Kemudian contoh penerapannya itu penerapan nilai mahasiswa, deteksi email spam, kemudian prediksi harga rumah. Itu model jenis machine learning kedua itu unsupervised learning. Dia metode pembelajaran yang menggunakan data tanpa label, sehingga model harus menentukan pola atau struktur secara mandiri. Biasanya digunakan untuk eksplorasi data. Itu contoh tugasnya clustering dan asosiasi. Kemudian contoh penerapannya itu segmentasi pelanggan, analisis pola pembelian, dan pengelompokan mahasiswa. Sini ada perbedaan supervised dan unsupervised learning dari aspek data. Supervised learning itu harus berlabel, sedangkan unsupervised learning itu tidak berlabel. Kemudian dari tujuannya, sini supervised learning itu memprediksi, kalau unsupervised learning itu dia menemukan pola.
Kemudian dari outputnya itu supervised learning dia diketahui, jika unsupervised learning itu tidak diketahui. Contoh dari supervised learning itu sendiri ada klasifikasi dan regresi. Untuk unsupervised learning itu sendiri dia clustering. Kemudian ada konsep jarak. Dalam machine learning itu sendiri, konsep jarak digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antar data. Semakin kecil jarak, maka semakin mirip data tersebut. Konsep ini banyak digunakan dalam K-nearest neighbor atau KNN dan K-mean clustering. Jenis-jenis distance-nya itu sendiri ada Euclidean distance atau jarak garis lurus, dan ada Manhattan distance, selisih absolut, dan Minkowski distance atau generalisasi. Nah, di sini ada alur kerja machine learning. Yang pertama dia tuh ada mengumpulkan data. Dia mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian dia memproses pemrosesan data. Dia membersihkan data dari kesalahan atau nilai yang hilang. Yang ketiga, dia pemilihan model, menentukan jenis algoritma yang akan digunakan. Yang keempat, pelatihan model, training. Modelnya belajar dari data yang telah tersedia, yang telah dikumpulkan tadi. Kemudian kita evaluasi model. Ia akan mengukur kinerja modelnya. Kemudian yang keenam itu sendiri implementasi atau prediksi. Menggunakan model untuk membuat data baru. Di sini ada contoh penerapan machine learning dalam kehidupan sehari-hari. Itu sistem rekomendasi film atau produk. Kemudian deteksi email spam. Kemudian ada prediksi cuaca. Kemudian ada analisis perilaku pengguna. Kemudian ada sistem navigasi dan transportasi. Kemudian ada evaluasi model. Evaluasi model ini digunakan untuk mengukur performa model. Beberapa metrik dasar itu pertama ada akurasi, seberapa banyak prediksi benar, precision atau ketepatan prediksi positif, dan ada yang terakhir recall, yaitu kemampuan menemukan data positif. Di sini ada contoh kasus. Jadi kasus 1 yaitu prediksi kelulusan mahasiswa. Di sini dia diberikan data nilai tugas, nilai ujian, dan kehadiran. Outputnya lulus atau tidak lulus. Dalam analisis ini, kasus ini termasuk dalam supervised learning karena terdapat data input dan label. Inputnya itu kayaknya ini deh, yaitu sama nilai ujian. Kemudian ada segmentasi pelanggan, diberikan data umur, penghasilan, dan frekuensi pembelian, dan tidak terdapat label. Analisisnya, kasus ini termasuk dalam unsupervised learning karena bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Kemudian ada kasus 3 yaitu prediksi keterlambatan mahasiswa masuk kelas. Itu data yang digunakan itu jarak tempat tinggal ke kampus, jam bangun, durasi perjalanan, dan kondisi lalu lintas. Outputnya tepat waktu atau terlambat. Analisisnya di sini kasus ini ya termasuk supervised learning sama kayak contoh kasus 1 karena terdapat label outputnya. Ini tepat waktu dan terlambat. Model digunakan untuk memprediksi apakah mahasiswa akan terlambat atau tidak. Baik, cukup sekian penjelasan pertemuan 6 ini. Apa ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah, jelas.